Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah al-qaimi bihuquqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kiai, para asatir, di antaranya ada guru kita Ustaz Nizar Salim, guru kita Ustaz Mulyadi, Ustaz Mufti Ustaz Yakub yang telah mengumandangkan sholawat dustur dengan tawasul. Semoga dengan berkah sholawat dan tawasul yang dipimpin oleh beliau, niat maksud tujuan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah kita dinilai ibadah, ayunan tangan kita bernilai ibadah, putaran roda kendaraan kita adalah dalam rangka menuju keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama DKM Masjid Jami Al-Muhajirin Komplek Hankam, para tokoh agama dan pemuka masyarakat yang lainnya, walaupun tidak saya sebutkan, dengan tidak mengurangi rasa hormat, rasa takzim dan rasa mahabbah saya. Ibu-ibu hadirat, bapak-bapak hadirin, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur telah memasuki tahun baru 2021. Ada yang protes tahun baru kita 1 Muharram, ya. Itu 1 Muharram tahun baru Hijriah, 1 Januari tahun baru. Dua-duanya kita punya juga. Ada yang bilang, oh ini tahun baru dunia, orang-orang Nasrani punya. Tapi kita sering bikin acara pakai tanggal ini, bulan nasional. Coba dah undang nikahin anak, ada nggak yang pakai tanggal Hijriah? Jarang, ya, pakai tanggal nasional. Al-Quran mengatakan huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura lita'lamu adada sinina wal hisab. Dia Allah telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, yang kedua-duanya bergulir, ya. Matahari berputar pada porosnya, bumi mengelilingi matahari, kan begitu tuh. Bulan mengelilingi bumi. Wa qaddara manazilahu, Allah telah menentukan manazil poros masing-masing. Lita'lamu adada sinina wal hisab, perputaran matahari, perputaran bulan itu tujuannya agar kalian mengetahui bilangan-bilangan dan bisa menentukan tahun demi tahun. Jadi ada tahun Syamsiah, hitungan matahari, ada tahun Qamariyah, hitungan bulan. Kalau Qamariyah biasanya hitungannya 29-30, 29-30. Kalau Syamsiah ada 29, ada 30, ada 31. Biasanya tiap tahun itu 10 hari perbedaannya. Dan kedua-duanya penting buat kita, ya, buat menghitung hari,
buat menghitung minggu, menghitung bulan, sering kita gunakan tanggal-tanggal nasional. Cuman cara mensikapinya ini yang kadang-kadang kita ikut-ikutan dengan gaya mereka. Hingga kemarin banyak tuh di medsos, umat Islam dalam waktu singkat dia pindah agama, keluar imannya, pindah ke Nasrani, ke Yahudi, ke Majusi. Ya, Yahudi biasanya kan mukul gendang, kalau Nasrani bunyiin lonceng, Majusi nyalain api, trompet itu biasanya Romawi dulu zaman Kaisar. Ya, alhamdulillah malam Jumat kemarin tanggal 1 udah agak kurang, bukan nggak ada, kurang. Umat Islam sudah mulai sadar bahwa untuk menyikapi pergantian tahun itu bukan dengan tiup trompet, bukan dengan nyalakan kembang api, bukan dengan mukul gendang, tapi dengan muhasabah. Kalau kita sholat tahajud kan ayat yang kita baca sering tuh, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Itu kalau kita tahajud kan Bani Israil ayat berapa itu? 187 apa? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Lalu wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Katakan olehmu, ya Allah, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, memasuki 2021 dengan cara yang benar, dan keluarkan aku dengan cara keluar yang benar, meninggalkan 2020 dengan muhasabah. Jadi untuk muhasabah memang mestinya tidak harus tahun sekali, karena tahun itu kumpulan dari bulan, bulan kumpulan dari minggu, minggu kumpulan dari hari, hari kumpulan dari jam, jam kumpulan dari menit, menit merupakan kumpulan dari detik. Untuk muhasabah ya nggak harus nunggu tahun depan kita muhasabah lagi, nggak perlu. Kita ambil bilangan yang paling kecil, detik. Jadi kalau tiap detik kita isi dengan muhasabah, dengan mengintrospeksi diri, dari 1 menit ke menit yang satu, ke menit yang satu kita isi dengan Allah, Allah, Allah. Nanti kan 30-60 detik tuh 1 menit, menit kita berisi dengan ibadah. Jam 60 menit isinya ibadah. Otomatis hari-hari kita berisi ibadah. Demikian juga minggu, bulan, tahun. Ya, kita kadang-kadang sekarang kita muhasabah menyambut 2021, tahun depan mudah-mudahan panjang umur bisa muhasabah lagi. Nggak harus tunggu tahun depan, nggak usah tahun depan. Sekarang subuh kita sholat berjamaah. Siapa yang berani jamin kalau nanti zuhur kita masih hidup? Dan lama saya diundang buat tahlilan 7 hari. Ternyata teman yang dulu di Jakarta pindah ke Tajur Halang, bapaknya meninggal. Dia bilang, sakit apa? Nggak sakit lagi Ustadz, sehat. Jam 6 masih ngopi, zuhur meninggal. Jam 6 pagi masih ngopi, zuhur meninggal. Saya bilang itu nggak aneh. Yang aneh kalau jam 6 meninggal, zuhur ngopi. Nah itu baru aneh. Ya, jam 6 pagi meninggal, zuhur ngopi. Artinya kematian itu kan datangnya nggak disangka-sangka. Al mautu ya'ti baghtatan. Kematian datangnya mendadak, kapan aja bisa datang. A mysterious problem, satu hal yang misterius yang nggak tahu kapan datangnya. Kemarin ada Ustaz Saiful Bahri
kita mestinya ada acara bareng. Ya, saya tausiah beliau Qori nggak datang, dia cerita. Jadi ponakannya sholat subuh masih sholat, habis sholat subuh biasa perempuan bebenah, habis bebenah rebahan, dibangunin nggak bangun-bangun sampai sekarang. Ya, nah, jadi mamangnya ngurusin dia tuh. Dia bilang, sakit apaan Ustaz? Nggak ada gejala, nggak ada yang keluhan, nggak ada kabar dia mengidap penyakit pokoknya habis bebenah rumah kecapean, istirahat, tidur, dibangunin nggak bangun-bangun. Jadi untuk muhasabah nggak harus tiap tahun, tiap detik kita muhasabah. Ada hadis yang diajarkan oleh Rasul yang sering kita baca, kalimatnya pendek, tapi kalau kita uraikan isinya luas. Saya kira semuanya hafal itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmat yang kau berikan, dan selalu memperbaiki nilai ibadah di hadapanmu. Sering kita baca tuh tiap habis sholat, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar selalu ingat kepadamu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, zikir kan pengertiannya bisa ingat, bisa menyebut. Salat itu kumpulan zikir itu. Zikir qalbi, hati, niat, ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir qauli, ada yang diawali dengan talafuz, ya. Lafaz usolli itu boleh untuk membantu agar hati kita ini fokus. Kadang-kadang pakai usolli aja masih nyasar, khosot ta'arud ta'yinnya. Ada orang imam, usollinya mantap, usolli fardul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Allahu ulang lagi, Allahu ulang lagi. Ya, jadi kalau diawali dengan talafuz usolli itu kan di luar sholat boleh. Nah, begitu takbiratul ihram langsung dalam hati ada 3 tuh, qasad, ta'arud, ta'yin. Pakai usolli aja masih kadang-kadang sulit mantepnya, apalagi nggak pakai usolli. Ada juga sih model guru kita Ustadz Nizar nggak pakai usolli udah mantep banget tuh, Allahu akbar, mantep. Qasad, ta'arud, ta'yin ada. Tapi model kita nih yang awam harus dibimbing dengan ucapan usolli. Jadi lidah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka membimbing hati agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir qalbi, ada zikir qauli, takbiratul ihram, iftitah, Fatihah, surah, selalu yang disebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada zikir fi'li, berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Ini kan semuanya zikir. Jadi minta tolong kepada Allah agar hidup kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah sholat ditegakkan, hidup penuh dengan zikir, nanti refleks. Yang keluar dari lidah insya Allah bukan kalimat yang lain. Ada makanan di depan kita, ambil, mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, mau minum bismillahirrahmanirrahim, selesai alhamdulillahirabbil alamin. 3 hari nggak makan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, nggak bilang gila gue lapar banget 3 hari kagak kena nasi. Innalillahi wa inna ilaihi, kaget astaghfirullah. Bu, kaget, apaan sebutannya? Astagfirullah apa yang lain? Ini kadang-kadang ibu-ibu berangkat ngaji, pengajian udah mulain, buru-buru dia, udah rapi pakai kerudung, bawa kitab, lari-lari ke Sandung Akar, kunci. Mau berangkat ngaji ke Sandung Akar bukan astagfirullah, kunci disebut-sebut. Untung kunci bukan yang lain.
Jadi kalau sudah hatinya selalu ingat kepada Allah, lidahnya selalu berzikir kepada Allah, melihat sesuatu yang indah, Masya Allah, melihat sesuatu yang menakjubkan, Subhanallah, apapun yang dia lihat, apapun yang dia alami, apapun yang dia saksikan, selalu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'inni ala zikrika, minta tolong kepada Allah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Ayub sakit, Nabi Ayub sakitnya 18 tahun, tapi nggak pernah ngeluh, nggak minta kesembuhan sama Allah, nggak, ya Allah sembuhkan penyakit saya, enggak. Istrinya aja yang minta, ya, wahai Nabi Allah, engkau kan Nabi, kekasih Allah, tolong ayo minta kesembuhan. 18 tahun sakit, nggak pernah ngeluh. Ya, zaman Nabi Ayub kehidupannya kan ratusan tahun, mungkin sekitar 200-300 tahun usianya. 18 tahun sakit, istrinya yang lain pada ninggalin, kecuali satu yang setia, Siti Rahmah, yang ujung-ujungnya nggak kuat juga dia, ya. Sakitnya dari mulai gatal-gatal sampai bengkak-bengkak, sampai pecah-pecah kulitnya, sampai belatung menggeragoti kulitnya. Nabi Ayub nggak pernah ngeluh. Kata Nabi Ayub sama istrinya, saya diberikan kesehatan oleh Allah 200 tahun lebih, cuman 18 tahun dikasih penyakit, masa saya harus ngeluh sama Allah? Ini kita kadang-kadang begitu tuh, ya, sehat 60 tahun baru sakit 3 hari, Masya Allah, ya Allah sembuhkan penyakit saya ya Allah, ya banyak janjinya sama Allah. Ntar kalau saya udah sembuh, ya Allah mau ningkatin ibadah. Begitu sembuh nggak sholat lagi, nggak ibadah lagi, ya. Begitu nggak ibadah sehat, dia bilang, oh Allah saya bohongin, kena dia. Tuh Nabi Ayub 18 tahun sakit, nggak pernah ngeluh. Nah dia minta sama Allah, ya Allah saya ikhlas, saya rela seluruh tubuh, kulit, daging, dan apa yang ada pada saya dimakan oleh belatung, kecuali 2. Pertama lidah, yang kedua hati. Nah kalau lidah saya dimakan oleh belatung, gak akan fasih lagi menyebut namamu ya Allah. Kalau hati saya dimakan oleh belatung, saya gak bisa ingat lagi kepada engkau ya Allah. Silahkan seluruh tubuh saya habis dimakan belatung, asal 2 ini jangan dimakan, ya. Jadi hidup ini harus diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar ucapan di lidah. Ya lidah kita sih fase, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang-kadang hati kita kemana-mana. Lidah mengucapkan Subhanallah, hati kita mengatakan Maha Suci Allah. Kita manusia nggak ada yang suci, kotor semua. Nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berdosa. Kalau nggak dosa besar, dosa kecil pasti, ya. Illa, ada pengecualiannya tuh. Kan kalau kita belajar sama Ustaz Izhar, likulli syai'in istisna. Setiap sesuatu ada pengecualian. Semua anak Adam, semua manusia pasti berdosa, kecuali Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nggak pernah berbuat salah, berbuat dosa, berbuat keliru, nggak pernah. Sedikit mau berbuat keliru, langsung malaikat Jibril turun negur. Jadi sebelum kejadian kesalahan belum dilakukan, malaikat Jibril udah diturunin sama Allah, negur bahwa Nabi Muhammad itu akan berbuat keliru. Nggak jadi dia berbuat kekeliruan. Dan kalaupun memang ada dosanya, sudah dijamin oleh Allah dapat ampunan. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah lalu wahai kekasihku Muhammad, atau dosamu yang akan datang kalau memang ada, sudah Allah berikan ampunan. Nabi kita bersih dari salah, dari noda, dari keliru, nggak ada. Beliau disebut maksum,
makhluk yang nggak pernah berbuat dosa, manusia yang terpelihara dari kekeliruan. Kalau kita mesum, tar salah, tar keliru, tar dosa, ya. Jadi manusianya sama. Nabi mengatakan, "Qul innama ana basyarum mislukum." Katakan, wahai kekasihku Muhammad, aku ini manusia sama dengan kalian. Secara a'radul basyariyah sama. Ada kulit, ada daging, ada darah, ada tulang, ada sumsum, sama. Cuman beliau manusia pilihan. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Allah berikan wahyu kepadaku untuk mengajarkan kepada kalian bahwa Tuhan kalian adalah satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Muhammad dipilih oleh Allah buat menjadi wadah, menampung dan menyalurkan wahyu. Wahyu itu kan firman Allah, suci. Maka Nabi Muhammad dipilih untuk menjadi wadah, menampung dan menyalurkan Allah. Maka Nabi Muhammad adalah manusia yang suci. Allah zat yang maha suci, firmannya wahyu suci. Nabi Muhammad dipilih untuk menyampaikan ini, maka beliau manusia pilihan, manusia suci, maksum namanya. Kita belum tentu dipilih oleh Allah sebagai manusia suci, enggak, ya. Bahkan kata Imam Ali bin Abi Thalib, yusammal insan bikasratin nisyan, disebut manusia karena banyak lupanya, banyak khilafnya, banyak salahnya, maka disebut insan. Kadang Allah sebut kita dengan sebutan An-Nas karena berjenis-jenis. Ya, kelaminnya dua, laki-laki sama perempuan, tapi kan berjenis-jenis, nggak ada yang sama. Coba lihat Ustaz Mulyadi, Ustaz Nizar, nggak sama, ya. Ustaz Muhdi, Ustaz Yakub, nggak sama. Nih, sebanyak ini nih orang, mukanya nggak ada yang sama. Kalau sama, repot kita, bisa keliru. Coba kumpulin jutaan manusia, lihat mukanya atu-atu, nggak ada yang sama. Disebut An-Nas, Ajnas, karena berjenis-jenis. Kulitnya juga ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kemerahan, ada yang coklat, ya, ada yang sawo mateng, ada yang sawo busuk, kulitnya itu Ajnas, karena berjenis-jenis. Di samping itu Allah katakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, kami telah jadikan kalian terdiri dari dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jadi bencong nggak ada, ya, bencong nggak ada itu. Periksa dah bencong, tangkap, laki dia, gaya bicaranya diubah kayak perempuan, pakaiannya perempuan, pergaulannya kayak orang-orang perempuan, senengnya sama laki-laki. Kaum gay kan, LGBT itu laki-laki sama laki-laki. Lalu ada kaum lesbian, apa namanya, perempuan sama perempuan, ya. Ini kabarnya mau dilegalkan. Kalau sampai dilegalkan, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, musibah akan datang lebih banyak lagi. Mudah-mudahan nggak sampai dilegalkan, ya. Walaupun banyak yang begitu tuh, laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, kalau dulu, kalau kita belajar fikih ada khunsa namanya, banci. Banci ada, cuman begitu besar dia dominan kemana, ya. Saya pernah nemuin dua orang tuh teman, cuman umurnya nggak panjang, usia remaja meninggal. Jadi begitu lahir kelaminnya dua, satu kelamin laki-laki, dua kelamin perempuan. Terus sampai anak-anak kita main bareng-bareng, ya, kelaminnya dua. Nanti dia remaja kelihatan dominannya kemana. Kalau memang dia harus jadi laki-laki, kelamin perempuannya otomatis hilang. Kalau dia bakal jadi perempuan gedenya, kelamin laki-lakinya hilang aja udah. Cuman yang saya temuin dua orang usianya nggak panjang, nggak sampai berumah tangga, itu namanya banci. Nah, kalau kita belajar fikih, boleh kita ikut imam laki-laki, imam makmumnya laki-laki, perempuan boleh. Tapi kalau imamnya perempuan, makmumnya harus perempuan, laki-laki nggak boleh ikut. Nah, kalau khunsa, banci bagaimana nih?
Nanti dominannya kemana dia? Kalau dia ke laki-laki, walaupun dari kecilnya dia pernah punya kelamin perempuan, sah kita ikut karena udah gedenya jadi laki-laki. Kalau dia dominannya perempuan, udah besar jadi perempuan, dia nggak boleh jadi imam buat laki-laki. Khunsa namanya. Ya kalau sampai gede sampai dewasa kelaminnya dua-duanya ada, enak, nggak usah nikah, giliran pengen tinggal belokin aja udah. Ya itu khunsa ada. Jadi jangan dibilang banci nggak ada. Cuman yang saya temuin nggak pernah ada yang sampai dewasa, cuma remaja meninggal dunia. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah katakan laki-laki perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbagai macam bahasa, warna kulit, kebiasaan, tabiat. Nah itu maka disebut annas, ajnas, karena berjenis-jenis. Dari sekian banyak jenisnya manusia, warna kulit, suku, bangsa, bahasa, tujuannya lita'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Di kita aja suku ada yang Betawi, ada yang Sunda, ada yang Jawa, Padang, Batak, Ambon. Ya, di Indonesia ini berbagai macam suku bangsa saling kenal mengenal, diikat dengan satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling keker, bukan yang paling banyak pengikutnya, bukan. Tapi inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Nah, jalan menuju takwa ya yang diajarkan oleh Rasul tadi, mulai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, biasakan. Lihat apa-apa kembalikan kepada Allah, jangan nyebut yang lain. Yang kedua, wasyukrika, tolong aku ya Allah agar menjadi orang yang bersyukur kepadamu. Sebab di antara sekian banyak hamba, dikit banget orang yang bersyukur. Riwayat menjelaskan Khalifah Umar bin Khattab saat melakukan tawaf di Ka'bah itu setiap putaran dia baca Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku yang sedikit. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari yang sedikit. Ada sahabat yang lain ngedengerin, ini Amirul Mukminin apa yang dia baca tiap putaran. Pendek benar, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Setelah selesai 7 kali putaran, sahabat tadi penasaran nanya, ya Amirul Mukminin, mohon maaf, saya perhatikan Tuhan tiap putaran ya selain Rabbana atina fid dunya hasanah, itu saya dengar Tuhan ucapannya Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikanlah aku bagian dari yang sedikit. Apa maksudnya ya Amirul Mukminin? Kata Khalifah Amirul Mukminin, ada 2 yang Allah sebut dalam Al-Quran dan itu sedikit. Pertama, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali hambaku yang pandai bersyukur. Aku ingin dijadikan oleh Allah bagian dari hamba-hambanya yang bersyukur. Kita udah belum jadi orang yang bersyukur ini? Yang ngucapin alhamdulillah ya udah sering. Memang itu awalu qauli syukri alhamdulillah. Awal ucapan syukur refleks alhamdulillah, itu tanda bersyukur. Tapi itu syukur bil lisan, syukur qauli namanya. Setiap orang juga bisa. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Tuhan. Semua orang bisa. Lalu meningkat kepada syukur fi'li. Syukur fi'li itu kalau menurut bimbingan Imam Syafi'i, setelah kita ngucapin alhamdulillah, ketika mendapatkan nikmat sujud syukur. Nih 2021 kita ketemu sehat walafiat, mestinya sujud syukur tuh. Tiap Allah berikan kita nikmat apa aja sujud syukur. Dapat kabar gembira sujud syukur, dapat kiriman uang sujud syukur, anak kita lulus ujian sujud syukur, anak kita diterima kerja sujud syukur. Jadi sujud syukur itu refleks, nggak harus ada komando ya, nggak usah nunggu dari DKM atau Pak RW, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, nanti malam 17 Agustus kita kumpul di masjid, kita sujud syukur bersama-sama. Gak usah, refleks. Merdekaan
nikmat dari Allah, syukur, meraih kemerdekaan, sujud syukur, ya, spontan. Maka sujud syukur itu tanpa wudhu pun ada yang membolehkan, ya. Jadi nggak harus wudhu dulu baru sujud syukur. Kenapa? Karena riwayat menjelaskan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kebun kormanya berbuah, buahnya masak matang-matang, rasanya manis, beliau turun dari onta langsung sujud. Satu riwayat mengatakan Rasulullah nggak pernah batal wudhu, ya. Tapi riwayat lain mengatakan spontan Rasulullah nggak ambil wudhu dulu. Maka dari situ ada dua pendapat, sujud syukur tanpa wudhu pun boleh. Di kantor dengar kabar gembira naik pangkat, sujud syukur. Di rumah dengar anak kita lulus, sujud syukur. Di mana aja boleh. Yang nggak boleh di motor. Lagi naik motor sujud syukur, itu jadi sujud kesungkur nantinya. Wa syukrika, dan syukur yang paling baik, yang paling bagus kata Imam Syafi'i, sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang Allah anugerahkan kepadamu sebagai rizki, nafkahkan sebagiannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau bicara rizki bukan cuma duit, ya. Kita punya tenaga, orang perlu bantuan, bantu, niatnya karena Allah. Kita punya skill, punya saran yang baik, bantu orang, berikan saran, berikan bimbingan, ikhlas semata-mata karena Allah. Jadi yang namanya sedekah itu nggak harus uang. Rasul mengatakan man kana lahu malun falyatasaddaq bimalih, yang punya uang sedekah dengan uangnya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Ilmu apa aja? Jadi sebenarnya ilmu itu nggak ada dikotomi, nggak ada. Ini ilmu agama, ini ilmu umum, sebenarnya nggak ada. Itu yang dikotomi, yang membedakan ilmu agama dengan ilmu umum, kan zaman Van der Plas itu, ya. Agar umat Islam nggak belajar macam-macam, udah cukup belajar agama aja. Sebenarnya ilmu itu apa aja sama, kecuali ilmu sihir. Nah, ilmu sihir boleh dipelajari, tapi jangan dipraktekin. Belajar ilmu sihir boleh nggak? Boleh, tapi prakteknya jangan. Ilmu yang lain, kedokteran, ilmu astronomi, astrologi, ilmu yang membicarakan tentang rahasia laut, oceanografi namanya. Ada yang membicarakan tentang rahasia gunung, vulkanologi namanya. Silakan, silakan. Kita punya itu. Kita arsitek ini, kita lihat masjid kelihatannya kurang enak dilihatnya. Kita punya skill di situ, berikan. Yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya. Yang punya tenaga, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati, punya tenaga, punya pikiran. Yang enggak punya apa-apa, doa. Ya. Ini kita doain para ulama, para habaib kita, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa berbuat apa-apa, doain aja udah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Ngikutin nggak sanggup, doain aja udah. Wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Beritahu kepada kami ya Allah, yang batil itu batil, berikan kekuatan saya untuk menghindar darinya. Paling nggak dengan doa, ya. Ada di belakang mereka-mereka, kita nggak sanggup, doain aja udah. Mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lihat dari Februari kemarin sampai sekarang itu udah ratusan ulama kiai yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan generasi-generasi mereka ada. Tapi kalau pejabat belum meninggal aja yang gantiin udah siap. Pejabat nih belum meninggal, yang gantiin udah siap-siap. Tapi kiai ulama meninggal, yang gantiin susah. Kemarin kita kehilangan Mama Nahrawi, anak baru, ulama karismatik. Emang nggak ceramah, tapi kalau dia memberikan nasihat tanpa pengeras suara, itu dari sini ke sana kedengeran. Saya pernah
Lagi ceramah beliau datang, kata panitia, Kiai itu Kiai Nahrawi nggak pernah pakai speaker. Langsung saya turun, saya cium tangan, ya mama, hampura, afwan, suara saya tidak sekeras suara mama, izinkan saya pakai speaker. Silakan, silakan, sok sok, kata dia. Jadi dia bukan anti speaker, cuman memang nggak pernah pakai speaker. Bukan berarti mengharamkan, bukan. Ini kan kadang-kadang anak buahnya, anak muridnya yang kadang-kadang suka kelebihan. Dulu ada ajengan kholik di Cibeduk, Bogor. Pengajiannya malam, dingin udaranya, nggak pakai speaker, tapi suaranya lantang, kedengeran. Lagi denger pengajian, ada yang ngantuk mungkin. Ajengan Sulaiman, daerah Ciherang Pondok tuh, ajengan Sulaiman namanya. Waktu itu lagi bahas tauhid. Dia bilang batu ali haram, batu cincin haram. Dipakai nggak haram, tapi percaya dengan kekuatannya itu yang nggak boleh. Dia lagi ngantuk, salah dengar, ya bukan batu ali, kue ali haram katanya. Kue cincin Ustaz haram. Makanya coba dah dari Ciawi sampai ke Cigombong caringin, nggak ada kue cincin. Ya cek ajengan Sulaiman, kue ali haram, padahal dia salah dengar. Yang haram batu ali, batu cincin. Ya kenapa dia jadi kue cincin urusannya? Kalau ngaji nggak pakai speaker, apalagi ngantuk, udah repot. Pakai speaker aja kalau ngantuk kadang-kadang salah dengar. Ya mama Nahrawi, mama Kholik, dia nggak pakai speaker, tapi bukan berarti anti. Ya, ajangan Kholik pernah itu, saya diundang, rombongannya Ki Yakub Arba, kenal barangkali orang sini Ki Yakub Arba itu, punya rombongan jamaah haji ngadain acara di daerah Tapos, nyewa villa di situ. Di situ ada ajangan Kholik. Yang mimpin ratib, yang mimpin zikir ajangan Kholik, nggak pakai speaker. Saya hadir, saya datang, suaranya mantep. Jadi kalau dia baca ratib di sini, sono kedengeran. Saya bilang, Kiai, kenapa? Ajangan nggak pakai speaker? Nggak pakai, nggak boleh di sini katanya. Gimana? Kalau saya suaranya nggak selantang beliau, bagaimana nih? Selesai dia mimpin ratib, selesai dia mimpin zikir, dia masuk ke ruangan. Acara berlangsung terus, qori'ah, sambutan. Saya, Kiai, saya mau nemuin ajengan, mau ngapain? Ada yang perlu saya omongin. Saya datang sih, cium tangan bolak-balik, ajengan, hampura, afwan. Ada apa, Jang? Saya dengar tadi ajengan suaranya lantang. Saya turun dari mobil, masuk ke sini kedengeran. Suara saya nggak selantang ajengan, izinkan saya pakai pengeras suara, pakai speaker. Sok kata dia. Ya, dari situ kita tahu bahwa dia bukan anti speaker. Ya, kita kadang-kadang suka salah paham, anti speaker tuh nggak boleh, speaker bid'ah. Dulu orang ribut maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, sekarang udah nggak ribut lagi dah ya. Kan kadang-kadang kita ngadain maulid yang bid'ah makanannya tuh, bikin kebuli pakai ayam, kan bid'ah itu. Kebuli kan aslinya kambing. Kebuli ayam, ntar lama-lama kebuli pakai telur asin lagi. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu persis, main tebak-tebak aja, speaker haram, speaker bid'ah. Padahal kalau kita temuin tokohnya langsung, dia memang nggak pernah pakai speaker, suaranya lantang, ikhlas, tulus. Dulu masih ada Mbah Hasan Mangli di Magelang. Itu lebih hebat lagi, di gunung ngajinya. Yang ikhlas datang ke sana mau ngaji kedengeran walaupun jauh, yang nggak ikhlas walaupun dekat nggak kedengeran. Jadi di situ yang bicara hati. Ya, kalau kita belum bisa, jangan. Saya belum bisa bicara dari hati, masih dari lidah. Izinkan pakai speaker, izinkan pakai pengeras suara. Sok padol katanya. Dia bilang, Ki Yakub sini pasang speaker. Kenapa? Saya udah minta izin sama ajengan Kholik. Yang bener. Kata Ki Yakub Arba, dari sekian banyak yang anak undang, Kiai, Ustadz baru inti doang yang berani pakai speaker di depan ajengan Kholik. Ajengan Kholik dengerin sampai selesai. Ya, jadi artinya kita kadang-kadang salah paham, karena kata si Anu, kata si Fulan, katanya. Karena Rasul mengatakan dak maqala wakila. Hindari olehmu sesuatu yang kata si Anu, kata si Fulan. Wakila katanya. Dengar-dengar si Anu begitu. Iya katanya sih. Apa benar? Ya katanya. Ini jangan.
Nah, kalau udah kata si fulan, kata si anu katanya, itu nanti timbulnya kalau nggak fitnah paling nggak ghibah. Ya, nyeritain kejelekan orang di belakang orangnya. Kalau nggak fitnah minimal ghibah, dan ghibah itu dosanya lebih besar daripada berzina. Al-ghibatu asaddu minaz zina. Ada hadis dalam Jami'us Shaghir. Menceritakan kejelekan orang lain dosanya lebih besar daripada berzina. Oh, kalau gitu mendingan berzina aja, jangan juga. Zina itu dosa besar, tapi ghibah jauh lebih besar. Ibu-ibu ya, kadang-kadang ngajinya setengah jam, ngomongin orangnya 1,5 jam. Nah ini bukan ibu-ibu sini, bukan. Oh, Tanjung Priuk sonoan lagi. Wasukrika, minta oleh Allah dijadikan hamba yang bersyukur. Tuh Sayyidina Umar. Yang kedua kata Sayyidina Umar, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan kalian ilmu kecuali sedikit. Jadi yang profesor, yang doktor, yang titelnya berentet kayak keong racun, itu bagian sedikit dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu Bimbo pernah nyanyiin itu hadis Rasul. Sahabat tanya pada Rasul, ya Rasulullah, seluas apakah ilmu Allah dan ilmu manusia? Kata Rasul, kau pergi ke lautan, celupkan jarimu di lautan. Laut yang luas itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang di jari kamu, yang nempel itu ilmunya manusia. Jadi nggak ada manusia yang pintar, nggak ada. Semua manusia ilmunya terbatas. Kadang-kadang dia menguasai di bidang ini, nggak menguasai di bidang ini. Dia berkuasa di bidang ini, di bidang lain dia punya kekurangan. Karena itu antara ulama dengan ulama harus kompak rukun bersatu, saling melengkapi. Saya ingat dulu tuh, masih zaman Kiai Haji Abdullah Syafi'i, dia bikin majelis namanya Darul Arqam. Itu tiap minggu, tiap malam Rabu dulu ngajinya, kiainya ganti-ganti. Kalau giliran tafsir kayak Istiqori dari Bogor. Kalau giliran hadis Kiai Haji Nur Ali Bekasi. Kalau giliran tasawuf panggil Mama Abdullah bin Nuh. Giliran tasawuf kadang-kadang gantian sama Ki Muhajirin dari Bekasi. Sehingga dengan dipanggilnya guru-guru besar oleh almarhum rahmatal abrar Kiai Haji Abdullah Syafi'i, kita tahu nih ahli anu, nih ahli anu. Kalau kita memperdalam, saya sempat belajar sama Ki Istiqori memperdalam tafsir walaupun nggak tamat. Sempat sama Mama Abdullah bin Nuh baca Ihya Ulumuddin, Kiai Muhajirin ya, Kiai Nur Ali di Bekasi. Ulama-ulama masing-masing punya kelebihan di bidangnya dan mereka nggak saling menyalahkan. Kiai, saya mau belajar hadis bagaimana nih? Datang ke sono di ujung harapan Kiai Haji Nur Ali, belajar hadis di sono, dia ahlinya. Kiai, saya mau belajar tafsir, datang ke Istiqori Bogor ya, Darut Tafsir namanya pondok pesantrennya. Kiai, saya mau belajar ini nih, ilmu luar dalam nih. Ada Kiai Muhajirin, orangnya pendiam. Tapi ketika saya datang ke sana, dibilang, Murodi sini mau makan ikan apaan? Ikan apa? Ikan apa? Mas, gurame, ikan patin. Ya dulu bukan patin namanya, catfish, karena kayak kucing. Dia bilang ikan yang rada jarang tulangnya. Oh, tembakang kalau gitu. Diajak saya ke belakang, empang, digini-giniin. Yang kita niatin tembakang semua yang datang, tinggal dicomot-comotin. Kalau yang dipanggil gurami semuanya datang, tinggal dicomot. Nah itu ilmu yang begitu tuh yang susah. Ya, jadi masing-masing. Sehingga betul-betul fastabiqul khairat. Kita lihat sekarang Kiai Anu nyela Kiai Anu, Kiai Anu nyela ini, saling celak. Bukan fastabiqul khairat yang ada, fastabiqul bacot. Masing-masing merasa paling benar, masing-masing merasa paling pintar, masing-masing merasa paling unggul. Padahal Allah katakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Aku tidak berikan kalian ilmu kecuali sedikit. Tuh, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dijadikan orang-orang yang bersyukur. Nih kita kumpul di sini nih, ini bentuk manifestasi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah alhamdulillah, nggak apa-apa.
Gak usah sujud syukur, gak apa-apa. Kita buktikan, ya Allah kau berikan aku kaki, langkahkan ke masjid. Ya Allah kau berikan aku kendaraan, pakai buat ke tempat-tempat yang baik. Itu tanda syukur fi'li. Kita melakukan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur ya, sin besar. Jadi kadang-kadang ada ustadz, sin besarnya kurang jelas ya. Dia baca ayat, lain sakartum la azidannakum. Lain sakartum la azidannakum, sin kecil. Dia bilang ini salah nih orang. Sakar kan artinya mabuk. Lain sakartum la azidannakum, kalau kamu mabuk aku tambah. Ya. Walain kafartum inna azabi lasyadid, kalau kamu kufur aku berikan azab sakar. Makanya mesti belajar sama Ustaz kita, guru kita ya. Sin. Nah, yang ketiga kita minta kepada Allah wa husni ibadatik. Terus meningkatkan perbaikan ibadah kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan jumlahnya, zuhur tetap 4, tapi nilainya di sisi Allah tingkatkan. Ya rakaatnya juga boleh. Kalau 2020 kita sholat zuhur 4, 2021 masih 4, belum ada peningkatan. Jadi 2021 kalau bisa 8, qobliyah 2, zuhur 4, ba'diyah 2. Nah itu ada peningkatan namanya. Nanti tingkatin lagi, habis sholat jangan buru-buru pulang, baca zikir, baca doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus wa husni ibadatik. Maka kita mohon 2021 ini Allah tetapkan iman kita, dikokohkan kita untuk istiqomah menjaga iman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan nilai-nilai ibadah, sehingga makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun ibadah kita nilainya meningkat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini saja sekedar apa yang dimudahkan oleh Allah untuk saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.